Halo Sobat Bumi, balik lagi sama aku Alena. Aku Kinan. Aku Gazi. Hari ini kita bakal nemenin kalian buat menyelam lebih dalam terkait isu-isu perairan di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama perairan laut. Perairan laut adalah sebagian wilayah bumi yang tertutup dengan air dan memiliki kadar garam yang tinggi. Perairan laut ini mencakup wilayah pesisir dan laut loh. Pesisir adalah daratan yang berada pada tepi laut atau samudera yang dipengaruhi oleh pasang dan surut air laut. Sedangkan laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Tahu gak sih Sobat Bumi, kalau laut yang sangat luas itu disebut samudera? Terdapat 5 samudera di bumi, antara lain Samudera Arktik, Antartika, Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Perairan laut ini tuh punya beberapa klasifikasi. Beberapa diantaranya yaitu klasifikasi berdasarkan kedalaman lautnya. Yang pertama, zona litoral dipengaruhi oleh pasang surut. Yang kedua, zona neritik, yaitu tempat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, zona basial atau zona krisis. Yang keempat, zona abisal atau zona laut dalam, tekanannya tinggi dan keterbatasan cahaya matahari. Yang kelima, zona hadal atau zona mati. Lalu ada klasifikasi laut berdasarkan perubahan yang terjadi di lautnya. Yang pertama, laut regresi, yaitu laut yang menyempit pada waktu zaman es. Yang kedua, laut ingresi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun dan memiliki morfologi berbentuk lereng atau palung laut akibat gerakan tektonik. Lalu yang terakhir ada klasifikasi laut berdasarkan letak. Yang pertama, laut tepi atau sub or ocean. Laut tepi adalah laut yang terletak di pinggir benua dan terpisah dari samudera luas oleh deretan pulau atau kepulauan. Contohnya, Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, Laut Pertengahan atau Middle Sea, yaitu laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan atau benua dan terhubung dengan samudera melalui selat sempit. Contohnya Laut Tengah. Yang ketiga, Laut Pedalaman atau Inland Sea, yaitu laut yang sepenuhnya dikelilingi oleh daratan atau benua dan tidak memiliki akses langsung ke samudera. Contohnya Laut Hitam dan Laut Kaspia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan yang luas. Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang lautan. Menurut data Indonesia sendiri, berdasarkan statistik aset kewilayahan nasional, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif, dengan rincian luas kepulauan 2,8 juta kilometer persegi, luas laut teritorial 0,4 kilometer persegi, serta klaim atas landas kontinen di luar 200 mil seluas 3.500 kilometer persegi di sebelah barat Aceh. Tetapi dengan kondisi laut yang begitu luas, tentunya berpotensi juga timbulnya permasalahan yang terjadi di laut Indonesia ini, Sobat Bumi. Beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi di perairan Indonesia adalah rusaknya kondisi laut di Indonesia, illegal fishing, sampah laut, perburuan ikan dengan cara merusak atau destructive fishing, penangkapan hiu ilegal, dan overfishing, yang dimana akar dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah dampak dari perbuatan manusia. Salah satu kasus yang akan kita bahas hari ini adalah overfishing. Overfishing adalah suatu bentuk penangkapan ikan secara berlebihan sehingga populasi ikan semakin lama semakin berkurang dan akhirnya tidak ada lagi ikan yang dapat ditangkap. Overfishing juga dianggap sebagai tingkat mortalitas penangkapan ikan yang lebih besar dari titik maksimum yang telah ditentukan. Overfishing menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, sebab karena sifatnya yang open access, banyak orang yang malah memanfaatkan sumber daya laut dengan semena-mena tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Menurut Roni, presentase overfishing perikanan dunia pada tahun 2019 mengalami lonjakan, yaitu sebesar 35% setelah sebelumnya pada tahun 1974 hanya 10% saja. Saat ini, Indonesia sebagai salah satu anggota dari International Union for Conservation of Nature Species atau IUCN sedang menjadi sorotan internasional terkait dengan overfishing ini. FAO memberikan data kasus salah tangkap kurun waktu 2010 hingga 2024 sekitar 9,1 miliar ton, yang dimana FAO merupakan badan PBB yang menangani masalah pangan dan pertanian ini setiap 2 atau 3 tahun dan mengeluarkan dokumen tentang status perikanan dunia atau State of World Fishery and Aquaculture. Overfishing di Indonesia ini ternyata merupakan sisi negatif dari kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para nelayan loh Sobat Bumi. Bantuan tersebut berupa peralatan tangkap ikan, sehingga nelayan di Indonesia menangkap ikan dengan jumlah lebih banyak. Hal ini diperparah dengan penggunaan peralatan tangkap ikan yang juga menyebabkan bycatch atau salah tangkap. Beberapa penyebab dari adanya overfishing ini diantara lain adalah yang pertama, kenaikan permintaan produk perikanan yang cukup pesat. Yang kedua, banyaknya ikan bycatch yang ditangkap yang bahkan tidak sesuai dengan hasil tangkapan utama. Yang ketiga, banyaknya usaha ekonomi perikanan komersil yang mengutamakan mendapatkan keuntungan lebih besar atau keuntungan ekonomi. Yang keempat, adanya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak selektif. Yang kelima, kemajuan teknologi penangkapan ikan yang mempermudah nelayan beroperasi dalam skala besar. 6. Terlalu banyak armada penangkapan ikan yang beroperasi di laut. 7. Kurangnya penegakan hukum dalam bidang perikanan yang memungkinkan kapal asing masuk dan menangkap ikan secara berlebihan atau illegal fishing. 8. Nelayan tidak mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, dari sini kita bisa temukan beberapa kasus dan dampak nyata dari kegiatan overfishing ini. Yang pertama, kerusakan di pesisir Teluk Palu di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang disebabkan karena hilangnya tutupan mangrove dan overfishing. Yang kedua, Kepulauan Supermonde, Sulawesi Selatan. Kepulauan ini membentang sepanjang barat daya Sulawesi Selatan dengan 120 pulau kecil yang dikenal karena keanekaragaman hayati yang tinggi, terumbu karang, hutan mangrove dan lamun yang bagus, sehingga sering dikatakan sebagai kawasan perairan primadona di Sulawesi Selatan. Namun, di balik pesona dan kekayaannya, kepulauan ini dihadapkan oleh berbagai tantangan, seperti degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia yang sangat tinggi termasuk overfishing atau penangkapan ikan berlebih, serta masifnya aktivitas bom dan bius. Lalu yang ketiga, berkurangnya populasi hiu dan pari. Dalam laporan terbaru IUCN yang disusun oleh lebih dari 350 ahli dari 100 negara, overfishing ini menjadi ancaman terbesar bagi 1.266 spesies hiu, pari, dan kaimera. Laporan ini menilai keberadaan populasi hiu, pari, dan kaimera dalam 2 dekade terakhir di 158 negara yang memiliki garis pantai. Indonesia, Spanyol, dan India menempati peringkat teratas negara penangkap hiu di dunia, diikuti dengan Meksiko dan Amerika Serikat. Di Indonesia, pari lebih dari 60% sebagai tangkapan hiu dan pari. Lebih dari separuh tangkapan hiu di Indonesia diekspor ke Cina dan Taiwan. Sirip hiu masih jadi produk yang paling berharga dibanding tangkapan ikan yang lain. Selain itu, ikan pari Jawa atau Urolophus javanicus juga menjadi ikan laut pertama yang tercatat punah akibat ulah manusia. Studi lain yang dipublikasikan di Science pada Desember 2024 juga menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 55 tahun, penangkapan ikan berlebihan telah mengurangi separuh populasi ikan hiu dan pari. Hasil tangkapan hiu dan pari di seluruh dunia naik 2 kali lipat dari 750.000 ton menjadi 1,5 juta ton antara tahun 1950 dan tahun 2000.
Penangkapan ikan meningkat 3 kali lipat, mengakibatkan lebih dari 100 spesies hiu turun lebih dari 80% antara tahun 1975 sampai 2009. Masuknya hiu dan pari ke dalam daftar CITES memang membantu dalam regulasi perdagangan hiu dan pari. Namun, hal itu tak memberi dampak signifikan terhadap kematian hiu dan pari. Dari kasus-kasus di atas, ada beberapa dampak yang disebabkan karena overfishing ini. Yang pertama, produksi perikanan yang terus menurun. Sumber daya perikanan termasuk kategori sumber daya yang dapat pulih atau renewable resources, karena dapat diperbaharui melalui proses alami maupun secara buatan. Namun, meski demikian, apabila overfishing terus terjadi, maka produksi ikan tentu akan menurun, sebab pertumbuhan ikan tidaklah cepat. Kedua, ukuran ikan yang semakin kecil. Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dengan jaring mesh size kecil membuat hampir semua jenis ikan tertangkap di dalamnya, sehingga ukuran ikan yang belum layak tangkap pun akan terjaring. Penangkapan yang dilakukan setiap hari tanpa mempertimbangkan ukuran ikan tentu akan mengakibatkan ukuran hasil tangkapan menjadi semakin kecil, sebab ikan-ikan yang berukuran besar sudah habis ditangkap. Ketiga, kerusakan ekosistem laut demi meraup hasil tangkapan sebesar-besarnya. Maka banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan kebijakan. Penangkapan alat tangkap yang tidak disesuaikan dengan daerah penangkapan tentu akan merusak ekosistem pada daerah penangkapan tersebut. Adanya overfishing dapat memicu terganggunya keseimbangan rantai makanan di ekosistem laut. Sebab overfishing dapat memutus rantai makanan dengan cara menghabiskan stok ikan-ikan besar yang berperan sebagai konsumen. Keempat, menurunnya tingkat ekonomi masyarakat pesisir. Meski awalnya nelayan mendapat hasil tangkapan yang melimpah, namun karena produksi stok perikanan menurun, maka lama-kelamaan akan mengurangi jumlah hasil tangkapan, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat ekonomi nelayan. Lalu, apa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait kegiatan overfishing ini? Yang pertama, kuota penangkapan ikan pemerintah yang menetapkan jumlah maksimum ikan yang boleh ditangkap setiap tahun dilihat berdasarkan stok yang tersedia. Tujuannya agar populasi ikan bisa pulih. Contohnya seperti TAC, Total Allowable Catch di berbagai negara. Penutupan musim dan wilayah penangkapan. Menetapkan musim dilarang menangkap, misalnya saat ikan bertelur dan zona konservasi laut agar ekosistem bisa pulih. Contohnya kawasan konservasi laut seperti Taman Nasional Laut. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Menggunakan pengawasan berbasis satelit, patroli laut, dan pelaporan digital untuk mencegah penangkapan ilegal. Contohnya Indonesia punya program VMS, Vessel Monitoring System, dan Satgas 115 untuk memberantas illegal fishing. Indonesia juga memiliki beberapa hukum yang mengatur terkait keamanan perairan laut Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, PP Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta penerapan sanksi yang diatur dalam UU Perikanan Pasal 84-94. Yang keempat, pelarangan alat tangkap merusak. Melarang alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau atau bom ikan yang mempercepat kerusakan ekosistem laut. Yang kelima, edukasi dan alternatif mata pencaharian. Pemerintah memberikan pendidikan kepada nelayan soal penangkapan berkelanjutan dan menawarkan alternatif penghasilan seperti budidaya ikan atau aquaculture, pariwisata bahari, dan pekerjaan lain. Yang keenam, sertifikasi dan pasar berkelanjutan. Pemerintah mendorong penggunaan sertifikasi perikanan berkelanjutan, misalnya dari MSC atau Marine Stewardship Council, agar konsumen hanya membeli ikan dari sumber yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana sih solusi kita sebagai masyarakat untuk mencegah adanya overfishing ini? Salah satu solusi yang kita dapat lakukan adalah melakukan pencegahan dengan memberikan pencerdasan terkait dampak dari overfishing dan permasalahan perairan laut Indonesia lainnya, menyuarakan pendapat di media sosial maupun poster ataupun menggunakan sarana lainnya untuk memberi pencerdasan dan pemahaman terkait pentingnya perairan laut Indonesia bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat Indonesia. Karena jika permasalahan ini dibiarkan, maka perairan laut di Indonesia bisa rusak, baik dari fisiknya atau ekosistem di dalamnya. So,
Stop overfishing and start overloving. Selamatkan laut kita, lindungi masa depan kita. Lindungi samudra kita, lestarikan mimpi kita. Suara samudra, tindakan kita. Samudra menopang kita, mari kita lestarikan mereka. Mungkin segitu aja kita nemenin kalian hari ini. See you on the next video. Bye-bye.